Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Eyang, ini soal millennials. Di Facebook namanya Rohma Salim Putri. Eyang, apa tanggapan Eyang tentang istilah kids zaman now? Menurut Eyang bagaimana keadaan, apa yang harus dilakukan anak remaja untuk menghadapi berbagai situasi di tanah air ini? Maksudnya? Kids zaman now itu jadi anak masa kini, remaja masa kini, generasi masa kini. Apa yang harus mereka... Namanya kids zaman now. Kids zaman now ya. Itu Hebat istilah juga bahasanya, iya. bahasa namanya gaul ya gitu ya. Kids zaman now memang luar biasa ya. Hebat. Itu istilah yang muncul lagi-lagi munculnya di media sosial ya. Jadi bermula di media sosial kemudian jadi ramai. Kids zaman now. Kids zaman now. Apa yang harus mereka yang jadi pegangan mereka untuk di zaman now, kids harus seperti apa yang? Kids zaman now harus berusaha agar supaya menjadi unggul dalam bidangnya masing-masing. Oke. Itu saja cukup. Unggul dalam bidangnya masing-masing. Baik. Dan harus bisa bekerja sama dalam satu tim. Teamwork. Pertama, Anda unggul dalam bidang masing-masing, ya. Tapi karena satu tim, sebagai satu tim itu, ya unggul dalam segala bidang. Dan itu memperjuangkan kepentingan bersama. Dan dalam tim itu harus transparan. Jadi unggul dalam bidangnya masing-masing, teamwork bekerja, dan transparansi dan berbudaya. Oke, itu syarat kids zaman now. Dari Arjuna, Eyang pernah marah nggak ke cucu-cucu Eyang? Apa yang biasa bikin Eyang marah? Saya bilang terus terang aja, saya paling marah dan sama cucu saya kalau dia seharian main iPad Pro-nya, iPad Pro-nya tidak belajar, tetapi main games dan sebagainya, itu menghabiskan duit, waktu. Jadi karena orang hanya 24 jam, kalau dari 24 jam hanya 2 jam belajar, dan yang lain itu main games, juga dilarang, dimatikan lampu, dibawa bantal, dia main games. Siapa yang suka gitu tuh, Eyang? Eyang, saya yakin cucu-cucu Eyang yang lain nih yang lagi nonton catatan Najwa itu juga melakukan hal yang sama. Tolong Eyang marah Eyang, lihat di kamera. Ya, saya rasa Eyang sarankan boleh main dengan iPad Pro, oke? Tapi jangan games dong. Ya, karena apa? Kehidupan itu bukan suatu gambling, bukan perjudian. Itu berkat kerja keras. Saya tidak pernah menang dalam satu gambling, satu set pun enggak. Tapi I have to work very hard. Oke. Jadi jangan habiskan waktu hanya dengan main game. Ya, kalau habiskan waktu dengan baca mengenai sesuatu yang Anda tadi saya kira tekuni dan interested in. Oke. Apa yang harus Anda ketahui supaya bisa maju, ialah secukupnya aja. Tapi yang lain yang memang Anda jadikan unggul. Supaya unggul masuk dalam satu tim, dengan tim beberapa keunggulan bidang-bidang sama, harmonis, etc. Berbudaya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Facebook Eyang, namanya Anissa Mayang. Apakah Eyang juga main di medsos? Apakah Eyang juga mengikuti yang lagi ramai di media sosial di dunia maya? Saya tidak ikut dalam medsos. Ya, saya tidak punya Facebook atau paling banter saya pakai FaceTime untuk berbicara. Oke. Ya. Untuk komunikasi. Komunikasi dengan cucu saya, Pasha yang sedang di Chicago belajar konstruksi pesawat terbang, atau Farhan atau Nadia, ya. Saya pakai FaceTime. Tapi kalau di dunia YouTube, Instagram, Twitter, saya Facebook? tidak punya Twitter, tidak punya Instagram. Saya hanya pakai WhatsApp. Ya. Iya, Eyang kan sering kirim saya sering WhatsApp. sama. Iya, sering dikirimin. Jangan iri. Bener. Ya, Eyang sering WhatsApp-WhatsAppan. Kirim foto-foto, kirim cerita-cerita. Iya. Semua ada yang masukkan. Wah, ini untuk Najwa ini. Eyang, kalau begitu, Eyang, ini ada yang tanya nih, Laila. Karena ramai di dunia maya, di dunia sosial, di dunia media sosial, waktu itu ajakan selamatkan tiang listrik. Eyang ikut nggak? Saya dapat, karena saya tidak mengikuti karena
yang berhubungan dengan saya WA, dia kirim. Jadi saya bilang hebat juga ini generasi penerus. Dia punya Kreatif ya, Eyang? kreatif sekali. Iya, save tiang listrik. Ceritanya jadi, tapi orang yang mengerti ya harus tahu maksudnya kan. Iya. Tapi berbudaya kan, daripada dia cuci maki yang nggak baik. Dia sinis gitu. Iya, jadi dibuat joke saja ya. Iya, buat joke sih suka. Nggak masalah ya yang buat meme untuk menyatakan kritik nggak masalah ya? Tidak, it's okay. It's okay. Dia kok secara boleh dikatakan secara budaya itu lebih baik daripada dia pakai kata-kata yang tidak sopan. Oke. Eyang, dari Senis di Facebook juga, satu kata yang akan Eyang katakan untuk para koruptor, Eyang. Satu kata untuk koruptor yang paling pas. Satu kata, Iya. junjung tinggilah nama baik Anda. Titik. Oke. Satu kalimat, junjung tinggilah nama baik Anda untuk para koruptor. Karena itu jangan koruptor. Karena Anda korupsi, nama baik Anda hancur. Ini sekarang kita masuk ke pertanyaan soal pendidikan, Eyang. Soal sekolah. Ini ada yang tanya dari Anti Syaka. Di Facebook tanyanya, Mbak Nana tolong tanyakan ke Eyang Habibie, bagaimana cara menghadapi rasa malas pada saat kuliah? Soalnya ya waktu pengalaman Eyang ada tergantung dari subjeknya. Kalau memang Eyang itu hanya interested pada bidang-bidang, kalau memang saya perhatian besar terhadap bidang tertentu, maka saya belajar bukan untuk lulus, untuk mengerti. Dan kalau udah mengerti, tahu mana persoalannya. Kalau ada persoalannya, tidak ada jawabannya, saya cari jawabannya. Dan akibat itu, jadi bukan dikejar, bukan untuk lulus, untuk mengerti, untuk memahami lebih jauh dari seharusnya. Eyang, jadi kalau malas ada. Kalau malas, sebaiknya Anda harus bagi dua. Anda harus lulus sekolahnya, oke? Pilih apa yang Anda rasa paling susah, suka. Jangan lihat susah ya, yang paling digemari. Oke. Itu dikonsentrasi ke situ, Anda jadi jagoan. Kalau yang tidak digemari, konsentrasi, pokoknya lulus deh, dapat angka yang terendah, lulus masa bodoh. Tapi waktunya dimanfaatkan untuk yang digemari. Oke. Ya, nanti kalau tamat SMA masuk universitas, boleh pilih. Mungkin yang digemari udah 70%, 30% yang tidak digemari. Ini. Nanti kalau membuat S2, mungkin udah 90% yang digemari. Kalau membuat S3, 100% digemari. Nah, jadi jadikan kebiasaan bahwa yang satu harus dilalui, karena ya kalau nggak dilalui nggak lulus dong. Oke, jadi yang penting fokus kepada yang disukai, kalau yang tidak disukai ya maksimalkan, yang penting bisa lulus supaya bisa meneruskan kesukaannya lebih dalam lagi. Exactly. Oke, thank you Eyang. Ini kemudian dari Instagram, S. Levana. Assalamualaikum Eyang, mau tanya, Eyang waktu sekolah atau kuliah dulu tidur malamnya berapa jam ya? Pernahkah tidur kurang dari 7 jam? Kalau pernah, apa yang Eyang lakukan ketika belajar di siang hari lalu merasa ngantuk? Saya bilang terus terang saya membutuhkan hanya 4 jam untuk sehari untuk tidur. Jadi tidak ada masalah. Jadi dalam hal itu saya harus isi waktunya. Saya isi waktunya itu dengan baca. Dan baca yang saya baca adalah bidang-bidang yang saya gemari. Oke. Jadi Eyang tidur hanya 4 jam dalam sehari. Jadi 7 jam itu sudah lebih dari cukup seharusnya, Adek. Ya, Eyang? 4 jam sehari yang cukup tidur. Oke. Dari Teginuk 2S. Kak Nana tanyain Eyang, cita-cita orang tua atau cita-cita diri kita sendiri? Kita harus perhatikan cita-cita orang tua. Orang tua cita-citakan agar kita mandiri. Kita bisa berkembang menjadi unggul dalam bidangnya. Tapi bidang apa itu harus sesuai dengan cita-cita kita sendiri. Oke. Dari Pratiwi 6898. Halo Eyang, saya mau tanya dong, gimana pendapat Eyang soal mahasiswa yang suka titip absen?
Saya tidak tahu. Titip absen itu maksudnya jadi dia bolos, Eyang bolos, tapi cuma kemudian menitipkan daftar kehadirannya ke temannya, atau cuma tanda tangan terus keluar dari kelas tidak ikut pelajaran. Itu jangan heran dia nggak akan maju. Karena satu ya, kalau orang makin tua itu memorinya yang paling kuat ada memori waktu dia muda. Kalau dia muda itu pemalas, suka main, suka tidur, ya suka titip absen. Tidak absen dan sebagainya. Nanti kalau usianya kayak yang itu, bagaimana ya? Nggak ada isinya, memorinya nggak ada. Tuh. Nah, jadi saya sarankan supaya Anda bisa menikmati pula hari tuanya. Lebih baik ya hilangkanlah kebiasaan untuk absen. Dan pilihlah bidang-bidang yang Anda tekuni, yang justru yang sukai itu. Oke. Dari Twitter, Rizky H. Yusuf. Sebentar lagi kita akan menginjak tahun 2018, semakin mendekati tahun politik di 2019. Bagaimana saran Eyang Habibie untuk kami pemilih pemula? Pilihlah tokoh-tokoh yang tidak hanya bicara, tapi memberikan jejak-jejak yang nyata. Jejak yang nyata ialah segala kebijaksanaan yang dia pernah buat itu menguntungkan seluruh masyarakat dan tidak mengenal sara, setia pada undang-undang dasar kita dan seterusnya. Itu dan tidak membedakan antara suku, agama dan ras, dan juga tidak yang bagus-bagus, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi lihat ya mereka yang lebih bisa diperhitungkan, lebih predictable dibandingkan mereka yang tidak bisa diperhitungkan, unpredictable. Saya rasa saya sarankan demikian. Saya tidak dibenarkan untuk mengatakan ini itu, ya susah. Yang penting patokannya itu yang tadi yang katakan. Ada lagi yang terakhir yang ingin Eyang sampaikan untuk generasi millennials, untuk kids zaman now tadi istilahnya ya? Saya untuk kids zaman now, bagus ya, kids zaman now. Bagus ya. Kalau Eyang yang nyebut jauh lebih bagus Eyang. Kalau Eyang yang sebut jauh lebih bagus. Ya, kids zaman now. Sounds nice, isn't it? Nice ya. Ya, untuk kids zaman now itu saya sarankan Anda harus menjadi andalan dari keluargamu dan bangsamu. Caranya jangan lepaskan budayamu. Budaya itu dapat dari orang tua, dari masyarakat lingkungannya, dan dari agamanya. Sinergi budaya dan agama menghasilkan iman dan takwa yang saya bilang intak. Jadi budaya itu harus Anda kembangkan terus kualitasnya. Oke? Jadi cita-cita saya adalah sampai hari detik ini, insya Allah saya mengalami bahwa sumber daya manusia terbarukan di bumi Indonesia itu kualitas kehidupannya dan keterampilannya meningkat terus. Dan itu sebagai orang tua, saya yakin juga kolega saya yang juga Eyang, dia juga akan menikmati. Karena kita kan susah kalau kita sudah tua, kita lihat keturunan kita ya kok enggak begini. Kita libat itu yang jangan disalahkan keturunannya. Kita sendiri yang bersalah, tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi saya harapkan bahwa bukan saja cucu dan anak milenium, juga yang juga harus sadar membantu supaya cucunya dan anak milenium itu lebih hebat dari generasi sebelumnya. Karena itu saya selalu pakai nama generasi penerus sumber daya manusia terbarukan. Karena tiap kali kita buat yang terbarukan itu lebih baik, ada kemajuan.